Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Dika Faranukayasa. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilu dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dalam sistem ini, presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memimpin jalannya pemerintahan di suatu negara. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, dan Meksiko. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama adalah kepala negara dan kepala pemerintahan satu orang. Di bawah sistem presidensial, presiden menggabungkan dua fungsi utama, yaitu sebagai kepala negara atau simbol negara dan kepala pemerintahan atau penentu kebijakan. Hal ini membedakan sistem presidensial dari sistem parlementer, di mana kedua posisi tersebut dijabat oleh orang yang berbeda. Nah, yang kedua adalah pemilihan presiden langsung atau tidak langsung. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu atau melalui mekanisme lain seperti elektoral, tergantung pada negara masing-masing. Misalnya, di Indonesia dan Amerika Serikat, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sementara di negara-negara lain, pemilihan presiden bisa melalui parlemen atau lembaga tertentu. Yang ketiga adalah pemisahan kekuasaan yang jelas. Salah satu prinsip utama sistem presidensial adalah pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dan legislatif tidak dapat saling mempengaruhi secara langsung dan setiap cabang memiliki kewenangan serta tanggung jawab masing-masing. Ini menghindari konsentrasi kekuasaan dalam satu institusi. Nah, yang keempat adalah kekuasaan eksekutif yang terpusat pada presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang tertinggi. Presiden mengendalikan kabinet atau kementerian yang merupakan bagian dari cabang eksekutif. Presiden juga memiliki wewenang untuk membuat keputusan-keputusan besar mengenai kebijakan luar negeri, pertahanan, dan kebijakan dalam negeri. Yang kelima, masa jabatan yang tetap dan terbatas. Presiden biasanya memiliki masa jabatan tetap. Umumnya 4-7 tahun tergantung pada negara masing-masing. Tidak seperti parlementer di mana Perdana Menteri biasanya bisa diberhentikan kapan saja oleh parlemen. Masa jabatan presiden lebih tetap dan terjamin. Nah, yang keenam adalah sistem impeachment. Presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui proses impeachment atau pemakzulan yang biasanya melibatkan lembaga legislatif. Proses ini dilakukan jika presiden terbukti melakukan pelanggaran yang berat, seperti pengkhianatan atau tindak pidana yang berat. Proses impeachment memerlukan persetujuan mayoritas legislatif. Dan prosedurnya seringkali rumit dan memerlukan bukti yang kuat. Selanjutnya adalah kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama adalah stabilitas kepemimpinan. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan biasanya terjamin untuk periode tertentu. Hal ini memberikan stabilitas politik yang lebih besar karena presiden tidak dapat digulingkan begitu saja oleh parlemen atau partai politik. Yang kedua adalah keputusan yang cepat dan tegas. Karena kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang tidak terkait pada sistem koalisi yang kompleks, kebijakan dapat diambil dengan cepat atau lebih terkoordinasi tanpa perlu menunggu persetujuan parlemen yang bisa
memakan waktu. Nah, yang ketiga adalah mandat langsung dari rakyat. Pemilihan presiden secara langsung memberikan legitimasi yang kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membangun hubungan yang lebih langsung antara pemimpin dan rakyat yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan dukungan publik. Yang keempat adalah pemisahan kekuasaan yang jelas. Sistem presidensial menekankan pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap jalan pemerintahan. Nah, yang kelima adalah kontrol terhadap eksekutif. Presiden memiliki tanggung jawab penuh atas kebijakan pemerintahannya, tetapi tetap berada di pengawasan legislatif. Hal ini memungkinkan legislator untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan memitigasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama adalah potensi ketegangan antara eksekutif dan legislatif. Salah satu kelemahan utama sistem presidensial adalah potensi terjadi kebuntuan politik. Jika presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan mayoritas legislatif, bisa terjadi ketidaksepakatan yang menghambat pembuatan kebijakan. Ketidaksepakatan ini dapat memperlambat proses legislasi dan membuat pemerintah menjadi kurang efektif. 2. Resiko penyalahgunaan kekuasaan. Karena kekuasaan eksekutif yang besar ada di tangan satu individu, ada resiko penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika presiden tidak diawasi dengan ketat. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, presiden bisa menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, yang ketiga adalah kurangnya fleksibilitas dalam pergantian pemerintahan. Dalam sistem presidensial, pergantian presiden hanya bisa dilakukan melalui pemilihan umum yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Jika presiden gagal menjalankan pemerintahan dengan baik, rakyat tidak bisa mengganti dengan cepat, seperti dalam sistem parlementer di mana Perdana Menteri bisa digantikan oleh parlemen. Yang keempat adalah masa jabatan yang tidak bisa dipersingkat. Jika seorang presiden tidak efektif atau kontroversial, masa jabatan tetap harus berjalan hingga pemilihan berikutnya, kecuali jika melakukan proses impeachment. Ini berarti tidak ada cara yang fleksibel untuk menyingkirkan presiden yang tidak kompeten atau tidak didukung oleh rakyat. Yang kelima adalah polarisasi politik. Dalam sistem presidensial, di mana satu individu memegang kekuasaan yang besar, ada potensi besar untuk polarisasi politik ketika presiden berasal dari partai atau kelompok tertentu. Posisi ini bisa merasa sangat tersingkirkan, yang berpotensi menambah ketegangan politik di masyarakat. Nah, contoh negara yang menganut sistem presidensial. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan contoh klasik dari sistem pemerintahan presidensial. Presiden Amerika Serikat dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Presiden Amerika Serikat memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan luar negeri, anggaran negara, serta kebijakan domestik. Yang kedua adalah Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial yang serupa dengan Amerika Serikat, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Presiden Indonesia memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan bertanggung jawab atas pemerintahan serta kebijakan negara.
Nah, yang ketiga adalah Brazil. Brazil juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kekuasaan eksekutif yang besar, baik dalam urusan domestik maupun kebijakan luar negeri. Seperti di negara lain, ada mekanisme impeachment untuk menghentikan presiden yang terbukti melakukan pelanggaran konstitusi. Nah, selanjutnya adalah studi kasus sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Salah satu kasus paling terkenal terkait sistem pemerintahan presiden di Indonesia adalah pemakzulan impeachment Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal Gus Dur pada tahun 2001. Nah, kejadian ini menggambarkan ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta menyoroti kelemahan dalam pemisahan kekuasaan dalam konteks sistem presidensial. Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999 setelah pemilihan umum pertama pasca reformasi yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru. Gus Dur dipilih oleh MPR melalui sistem pemilihan tidak langsung dengan dukungan dari berbagai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpinnya. Meskipun terpilih sebagai presiden, Gus Dur menghadapi tantangan besar dalam mengelola negara yang tengah dalam proses transisi demokrasi dan pemulihan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah masalah yang muncul. Jadi, beberapa faktor yang menyebabkan ketegangan politik yang berujung pada pemakzulan Gus Dur antara lain: 1. Ketidaksepakatan dengan DPR. Gus Dur meskipun memiliki dukungan dari sejumlah partai, mengalami kesulitan dalam berkoalisi dengan DPR yang lebih dominasi oleh partai-partai besar yang memiliki kepentingan politik berbeda. Ketegangan antara presiden dan legislatif semakin memuncak karena masalah pengelolaan negara dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Yang kedua adalah penggunaan kekuasaan eksekutif yang kontroversial. Gus Dur sering menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang kontroversial, seperti membubarkan kabinet dan memberhentikan pejabat-pejabat tertentu tanpa melalui konsultasi yang memadai dengan DPR. Ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan elit politik dan anggota legislatif. Yang ketiga adalah isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun tidak ada bukti yang kuat mengenai keterlibatan Gus Dur dalam kasus korupsi, kritik terhadap pengelolaan pemerintahan dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terhadapnya semakin berkembang. Beberapa kebijakan ekonomi dan pemerintahan dianggap gagal dan tidak efektif dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pasca Orde Baru. Nah, yang keempat adalah salah satu kebijakan yang sangat kontroversial adalah keputusan Gus Dur untuk mengangkat sejumlah pejabat dan tokoh yang dianggap tidak populer di kalangan elit politik, serta pengelolaan yang cenderung tidak simetris dalam beberapa kasus. Nah, selanjutnya adalah proses pemakzulan atau impeachment. Pada 1 Agustus pada tahun 2000, MPR memulai proses untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatannya dengan alasan pelanggaran konstitusi. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia melakukan tindak kriminal, pengaduan yang disampaikan oleh DPR yang merupakan lembaga legislatif menyebutkan sejumlah alasan, termasuk ketidakmampuan Gus Dur dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala dan pemerintahan. Meskipun Gus Dur didukung oleh banyak rakyat, dia tidak mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari DPR. Proses impeachment kemudian dilaksanakan melalui sidang istimewa MPR yang digelar pada 20 Juli
2001. Meskipun Gus Dur tetap menganggap dirinya sah sebagai presiden, MPR akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Gus Dur melalui mekanisme yang ada dalam konstitusi, dan pada 23 Juli 2001 Gus Dur resmi digantikan oleh wakil presidennya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Implikasi dan pemakzulan Gus Dur. Yang pertama adalah ketegangan antara eksekutif dan legislatif. Kasus ini menunjukkan potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial. Gus Dur dan DPR yang dipimpin oleh partai-partai oposisi mengalami ketegangan yang akhirnya berujung pada pemakzulan. Ini mengilustrasikan kelemahan sistem presidensial dalam menghadapi konflik politik internal antara cabang eksekutif dan legislatif yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Proses ini menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dalam sistem presidensial. Meskipun Gus Dur didukung oleh sejumlah partai politik dan rakyat, pengelolaan pemerintahan yang kurang struktur dan kebijakan-kebijakan yang kontroversial tanpa pengawasan yang memadai dari legislatif berkontribusi pada kegagalan pemerintahannya. Proses impeachment dalam hal ini menjadi mekanisme yang sah dalam konstitusi untuk menanggulangi kekuasaan eksekutif yang dianggap menyimpang. Yang ketiga, tantangan keseimbangan kekuasaan. Penggantian presiden melalui proses impeachment mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem presidensial. Meskipun ada mekanisme check and balance, implementasinya dalam praktik dapat menemui banyak hambatan ketika salah satu cabang kekuasaan tidak berfungsi secara efektif. Yang keempat adalah stabilitas politik. Pemakzulan Gus Dur berujung pada pergantian presiden yang relatif cepat, tetapi hal ini juga menambah ketidakstabilan politik di Indonesia. Proses ini menggambarkan bagaimana pergantian presiden dalam sistem presidensial yang seharusnya stabil dan teratur dapat terjadi secara dramatis dan mempengaruhi konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Yang kelima yaitu krisis legitimasi. Pemakzulan ini juga memunculkan krisis legitimasi karena meskipun Gus Dur dipilih secara sah oleh MPR, ia dipaksa keluar dari jabatannya oleh lembaga legislatif. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pemilihan presiden dan bagaimana mekanisme check and balance seharusnya bekerja dalam menjaga legitimasi pemerintahan. Pelajaran dari kasus ini ialah: pertama, pentingnya koalisi dan dukungan politik. Untuk menghindari kebutuhan politik dan potensi pemakzulan, penting bagi presiden dalam sistem presidensial untuk memiliki dukungan yang luas, baik dari legislatif maupun masyarakat. Koalisi yang stabil antara presiden dan parlemen dapat mencegah terjadi ketegangan yang merugikan pemerintahan. Yang kedua adalah mekanisme impeachment yang kritis. Sistem impeachment yang ada di Indonesia, meskipun diatur dalam konstitusi, harus diimbangi dengan proses yang adil dan transparan. Proses tersebut harus dilakukan hanya berdasarkan bukti yang kuat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Yang ketiga adalah check and balance yang efektif. Untuk memastikan demokrasi dan stabilitas politik, perlu ada sistem check and balance yang berfungsi dengan baik antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketegangan antara cabang-cabang ini perlu dikelola dengan cara yang konstruktif untuk mencegah konflik yang merugikan pemerintahan. Nah,
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.